Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 dengan ini akan mempresentasikan terkait analisis iklan makanan kemasan pada media cetak. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Muhammad Fazil Jawad Adi Prasetyo dengan NIM akhir 1024 dengan rekan-rekan saya. Saya Wanda Purnamasari dengan NIM akhir 1013. Saya Ahmad Aditya Ramadhani dengan NIM akhir 1020. Saya Isma Aulia dan NIM akhir 1055. Selanjutnya yaitu ada pengertian komunikasi, yaitu di mana komunikasi merupakan suatu proses yang mana seseorang, kelompok atau organisasi mengirimkan pesan atau informasi pada orang lain, kelompok atau organisasi. Proses komunikasi umumnya mengikuti beberapa tahapan, yaitu pengirim pesan mengirimkan informasi pada penerima informasi melalui satu arah atau beberapa sarana komunikasi. Komunikasi juga dapat diartikan sebagai suatu proses yang dalam proses itu beberapa orang bertukar tanda-tanda informasi dalam suatu waktu, yaitu ada yang pertama tanda-tanda informasi, tanda-tanda verbal, yang mana tanda-tanda verbal ini adalah komunikasi menggunakan kata-kata atau tulisan atau secara lisan. Kemudian ada tanda-tanda non-verbal, yaitu menggunakan bahasa tubuh dan isyarat visual. Dan yang ketiga yaitu ada tanda-tanda paralinguistik atau vokalik, adalah elemen suara di luar kata-kata yang menyertai percakapan seperti nada volume. Kemudian yaitu proses komunikasi. Proses komunikasi di sini dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu yang pertama secara langsung atau komunikasi primer, dilakukan antara pengirim atau komunikator kepada penerima atau komunikan. Kemudian yang kedua, tidak secara langsung atau komunikasi sekunder. Proses komunikasi secara tidak langsung ini juga dapat berlangsung melalui media atau alat, tetapi ada sarana atau channel. Selanjutnya yaitu ada ciri-ciri dari komunikasi massa. Ciri-ciri dari komunikasi massa sendiri itu ada dua. Yang pertama itu komunikasi berlangsung dengan satu arah, artinya tidak ada feedback atau umpan balik dari komunikan ataupun komunikator. Kenapa dinamakan satu arah? Karena komunikasi ini hanya terjadi dari satu pihak saja. Contohnya pada saat presenter menyampaikan suatu berita kepada khalayak. Nah, di situ kan komunikasinya hanya terjadi antara presenter saja. Dari masyarakat yang mendengarkan berita itu tidak dapat memberikan umpan balik atau feedback terhadap pesan yang telah disampaikan. Yang kedua itu hubungan komunikator dan komunikan bersifat non-pribadi, karena komunikan yang anonim dicapai oleh orang-orang yang dikenal hanya dalam peranan yang bersifat umum sebagai komunikator. Seperti contoh yang telah saya sampaikan tadi, antara komunikan dan komunikator itu tidak saling mengenal dan tidak saling bertatap muka secara langsung. Ini ada tahap evolusi komunikasi massa, di mana menurut Devler dan Ball-Rocket 1989 menyebutkan bahwa terdapat ada 5 revolusi komunikasi massa. Yang pertama yaitu ada era tanda dan sinyal atau the age of sign and signal. Manusia prasejarah menggunakan gerak tubuh, ekspresi wajah, dan suara untuk berkomunikasi. Untuk yang kedua, era berbicara dan bahasa, the age of speech and language, di mana kemampuan menggunakan bahasa lisan yang berkembang memungkinkan pertukaran gagasan dan yang lebih kompleks. Untuk yang ketiga ada era tulisan atau the age of writing, di mana terdapat penemuan tulisan yang memungkinkan pesan didokumentasikan dan dikirimkan tanpa kehadiran fisik pengirim. Untuk yang keempat, the age of printing atau era percetakan, di mana terdapat penemuan mesin cetak yang memungkinkan produksi informasi secara massal sehingga dapat menandai awalnya media massa. Untuk yang terakhir, era media massa atau the age of komunikasi massa. Pada era ini, perkembangan teknologi komunikasi modern seperti pada telegram, telepon, radio, televisi, dan film yang dapat menjangkau khalayak luas secara serentak. Untuk perkembangan komunikasi massa sendiri itu ada 4 tahapan. Yang pertama itu ada surat kabar atau majalah yang berkembang pada tahun 1854 dengan awal surat kabarnya itu bernama Biang Lala yang diterbitkan untuk pribumi. Yang kedua itu ada radio. Radio siaran pertama di Indonesia waktu itu bernama Nederland India Belanda.
diterbitkan pada tahun 1925 pada saat Indonesia masih dijajah oleh Belanda. Dan radio tersebut itu masih bersifat sebagai stasiun swasta. Untuk yang ketiga itu ada televisi. Kegiatan penyiaran televisi di Indonesia dimulai pada tanggal 24 Agustus tahun 1962, bertepatan dengan berlangsungnya Pesta Olahraga se-Asia atau Asian Games di Senayan. Dan untuk yang terakhir itu ada film. Film pertama di Indonesia berjudul Lely Van Java yang diproduseri di Bandung pada tahun 1926 oleh seorang bernama David. Baik, untuk selanjutnya yaitu ada media cetak. Pengertian dari media cetak sendiri yaitu suatu media visual yang bertujuan untuk menyampaikan sebuah informasi melalui tulisan ataupun gambar yang berbentuk cetakan dan menarik agar mudah untuk dipahami. Jadi media cetak ini biasanya merujuk pada bentuk komunikasi massa seperti koran, majalah, dan brosur, yang dimana media cetak ini ditulis di kertas untuk menyampaikan suatu berita atau iklan ataupun bersifat edukasi yang menggabungkan teks dan juga ilustrasi gambar-gambar yang menarik agar untuk menarik perhatian pembaca itu sendiri. Nah, untuk selanjutnya ada koran atau majalah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, surat kabar atau koran ini memiliki makna lembar-lembaran kertas yang bertuliskan kabar atau berita dan sebagainya. Terbagi dalam kolom-kolom, biasanya terdiri dari 8 sampai 9 kolom, yang terbit setiap hari atau secara periodik. Tulisan informasi yang dimuat dalam sebuah surat kabar biasanya mengenai berita karangan hingga iklan. Untuk selanjutnya yaitu ada majalah, yang dimana pengertian majalah itu sendiri adalah media komunikasi yang menyajikan informasi secara dalam, tajam, dan juga memiliki nilai aktualitas yang lama serta menampilkan gambar atau foto yang banyak. Pengertian lain dari majalah itu sendiri yaitu sekumpulan artikel atau kisah yang diterbitkan teratur secara berkala, menampilkan beragam informasi, opini, dan hiburan konsumsi massa dengan berbagai ilustrasi pendukung, menurut Gama et al. 2022. Kemudian di sini ada beberapa contoh iklan makanan yang berasal dari media cetak berupa koran. Yang pertama ada susu diabetasol, di mana isi dari iklan tersebut mengajak masyarakat untuk mengendalikan asupan gula guna mencegah diabetes dengan pesan utama yaitu gula darah terkontrol. Untuk contoh kedua yaitu ada kedai Tanpopo, di mana terdapat masakan Jepang dengan konsep kaki lima. Untuk yang ketiga ada dari contoh wafer Roma Superman. Fokus utamanya yaitu ada visual wafer yang berlapis coklat tebal dengan slogan murni coklatnya, renyah wafernya. Untuk yang terakhir ada iklan ikan asap kuah pedas. Pada iklan ini mempromosikan hidangan khas berupa ikan gabus yang diasap lalu dimasak dengan kuah santan yang pedas. Selanjutnya yaitu ada kelebihan dan kekurangan media cetak, di mana untuk saat ini itu keberadaan media online itu memang masih terus berkembang sangat pesat. Namun media cetak ini masih mempertahankan eksistensinya, yang dimana ada kelebihan dan kekurangan media cetak itu sendiri. Yang pertama ada kelebihan media cetak yaitu harga terjangkau, di mana lebih murah dibandingkan dengan digital atau gadget yang ada. Gitu. Kan biasanya di gadget ini ada internet yang berlangganan. Yang kedua untuk menjangkau ke semua generasi, di mana media cetak ini selalu terkenal di kalangan manapun, tidak dibatasi pada usia yang tertentu. Untuk selanjutnya dapat diarahkan di target demografi tertentu. Karena media cetak ini biasanya disebarkan melalui wilayah target pemberitaan itu sendiri. Misalnya, media cetak ini memiliki segmentasi yang jelas, karena biasanya di setiap wilayah itu ada koran-koran untuk khusus di kota itu sendiri. Misalnya jika
membahas terkait jualan yang melayani jualan itu di area Jakarta Barat. Maka berita koran itu yang muncul biasanya koran lokal Jakarta Barat karena lebih tepat sasaran dan juga menghemat biaya. Misalnya gitu, segmentasinya itu jelas. Yang keempat, ada simple, mudah dibaca dan dipahami. Di mana media cetak ini bersifat linear dan berurutan, sehingga pembaca lebih mudah memahami dari awal hingga akhir dan juga tidak terburu-buru. Untuk selanjutnya, yang kelima ada menghadirkan kolom isu lowongan kerja karena media percetakan dapat menjadi kawasan menyebarkan dan mencari info lowongan pekerjaan. Yang dimana media cetak ini masih menyebarkan informasi terkait lowongan-lowongan pekerjaan yang biasanya dibuka oleh instansi-instansi yang formal, misalnya seperti BUMN, itu mengumumkan rekrutmen atau pembukaan lowongan pekerjaan itu melalui koran-koran itu sendiri. Untuk kekurangan media cetaknya itu, yang pertama ada tidak mampu menjangkau secara global, karena media cetak ini kurang efektif dalam menjangkau global, karena jangkauannya itu masih terbatas, beda dengan via online. Gitu. Untuk yang kedua ini penyebaran berita lambat. Kenapa penyebaran berita lambat? Karena kan media cetak ini berbentuk kertas, bukan berbentuk online. Jadi biasanya masih penikmat media cetak ini masih harus membeli. Berbeda dengan media-media yang ada di online yang langsung menyebar ke semua kalangan dan juga semua wilayah. Yang ketiga, biaya produksi dan distribusi mahal. Kenapa? Karena media cetak ini juga melibatkan kertas itu sendiri ya untuk mencetak. Itu yang disebabkan biaya produksinya lebih mahal daripada online itu sendiri. Kemudian di sini ada pengaruh iklan media cetak terhadap perilaku. Dijelaskan bahwa ketika masyarakat sering melihat iklan yang ada di media, baik elektronik maupun cetak, akan menimbulkan keinginan untuk mencoba menjadi bagian dari hal tersebut, menurut Rustandi 2024. Media budaya ini, baik media cetak maupun media elektronik, apabila tidak didukung oleh kesadaran manusia yang memiliki norma, nilai moral, dan etika yang baik, akan terjebak ke dalam alam kapitalisme baru yang sangat mementingkan kuantitas produksi, keserakahan, dan kekuasaan. Media budaya dapat menjadi alat yang sangat berguna bagi masyarakat dan kelompok dominan, terutama untuk melegitimasi kekuasaan mereka, menurut FND 2023. Baik, berikutnya ada kesimpulan dari komunikasi massa melalui media cetak sendiri. Seperti koran dan majalah berperan sangat penting dalam menyampaikan pesan iklan, termasuk iklan makanan kemasan kepada masyarakat secara lebih luas, meskipun bersifat satu arah dan non-pribadi. Iklan di media cetak sendiri tidak hanya berfungsi sebagai sarana promosi produk, tapi juga memiliki pengaruh terhadap perilaku konsumtif masyarakat. Media cetak sendiri memiliki kelebihan seperti jangkauan yang luas ke berbagai generasi dan kemudahan pemahaman, namun juga memiliki keterbatasan seperti distribusi yang lambat dan biaya produksi yang tinggi, serta menjadi bagian penting dalam perkembangan komunikasi massa meskipun menghadapi tantangan di era digital ini. Berikut ini adalah daftar referensi dari hasil kerja kelompok kami, yaitu kelompok 5, untuk menganalisis iklan melalui media cetak seperti koran atau majalah. Selanjutnya. Baik, itu saja presentasi dari kami. Sedikit menambahkan terkait pengaruh iklan di media cetak terhadap perilaku konsumen, yaitu ketika masyarakat melihat iklan media cetak di koran ataupun di majalah, ada hasrat atau keinginan dari konsumen atau masyarakat ingin sama seperti yang ada di koran ataupun di majalah. Apalagi pada koran atau majalah tersebut ada idola ataupun orang favorit yang dia gemari. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.